Halo semuanya, kami akan membahas tentang e-commerce berkaitan dengan revolusi industri 4.0. Perkenalkan, saya Jennifer dan teman saya ada Lydia, Diva, Stefani, Romo Camillus, dan Moreno. Pembahasan yang pertama ada definisi e-commerce. E-commerce atau electronic commerce adalah aktivitas jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui platform digital atau internet. E-commerce mencakup berbagai transaksi bisnis seperti penjualan produk fisik, layanan digital, hingga pembayaran elektronik. Contohnya termasuk seperti marketplace, Tokopedia, Shopee, dan Amazon, serta toko online yang dimiliki oleh perusahaan atau individu. E-commerce juga memberikan dampak positif dengan aksesibilitas global yang memungkinkan penjual menjangkau pasar tanpa batas geografis, serta memudahkan konsumen berbelanja kapan saja dan di mana saja. Ini juga menawarkan lebih banyak pilihan produk, meningkatkan efisiensi biaya operasional, dan memberikan peluang bagi usaha kecil untuk bersaing. Pembayaran elektronik mempercepat transaksi, sementara inovasi teknologi seperti kecerdasan buatan meningkatkan pengalaman pengguna. E-commerce memang memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat. Namun, di balik itu terdapat beberapa dampak negatif yang perlu kita waspadai. Yang pertama, munculnya persaingan yang tidak seimbang antara pelaku usaha kecil dengan perusahaan besar. Perusahaan besar biasanya memiliki modal lebih besar, sistem yang canggih, serta strategi pemasaran yang agresif, sehingga usaha kecil kesulitan untuk bersaing. Yang kedua, ada risiko penipuan dan kebocoran data pribadi. Tidak semua toko online dapat dipercaya. Ada banyak kasus penipuan seperti barang tidak dikirim atau data pengguna dicuri dan disalahgunakan. Yang ketiga, kualitas produk yang diterima tidak sesuai dengan yang ditampilkan. Karena pembeli tidak bisa melihat dan memeriksa barang secara langsung, sering terjadi ketidaksesuaian antara ekspektasi dan kenyataan. Yang keempat, e-commerce juga berdampak pada penurunan penjualan toko fisik. Banyak toko konvensional kehilangan pelanggan karena masyarakat lebih memilih belanja online yang dirasa lebih praktis dan murah. Yang kelima, dari sisi lingkungan, e-commerce bisa menyebabkan peningkatan limbah dan emisi karbon, penggunaan kemasan plastik yang berlebihan, serta proses pengiriman barang yang intensif berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir, kemudahan akses serta banyaknya promo dapat membuat masyarakat menjadi lebih konsumtif dan belanja secara impulsif, yang pada akhirnya bisa berdampak negatif pada keuangan pribadi. Pemirsa, maraknya penjualan online yang berdampak pada sepinya pengunjung Pasar Beringharjo, Yogyakarta, dan berujung ditutupnya puluhan kios pedagang baju. Namun di tengah sepinya pengunjung, salah satu pedagang pakaian di Pasar Beringharjo banting setir ikut berjualan online. Sehari bisa menjual ratusan setel baju pengantin. Sekitar 50 kios pedagang pakaian di Blok F Pasar Beringharjo, Yogyakarta tutup permanen karena sepinya pembeli. Maraknya penjualan online dengan aneka diskon dan promo diduga menjadi penyebab pelanggan enggan datang langsung ke Pasar Beringharjo. Sebagian kios bahkan dialihfungsikan. Dari semula berjualan pakaian, saat ini dijadikan gudang sembako. Sementara pedagang pakaian yang masih bertahan, omsetnya turun karena pembeli terus berkurang. Selanjutnya yaitu mengenai kasus berita, yaitu berkembangnya e-commerce di Indonesia telah mengubah cara orang berbelanja dan berbisnis. Bagi beberapa orang yang memiliki bisnis untuk menjangkau basis pelanggan yang lebih besar dan telah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi digital di negara ini. Akan tetapi, Pasar Beringharjo yang terletak di kota Yogyakarta ini telah mengalami penurunan omset penjualan selama beberapa tahun terakhir. Penurunan ini disebabkan oleh maraknya online shop yang membuat para pembeli beralih ke platform jual beli elektronik. Kemudian dalam akses internet, menjadi kesenjangan harga yang bisa dibilang anjlok dibandingkan harga normal pasaran menjadi alasan bagi warganet untuk memilih berbelanja melalui online shop daripada secara langsung ke offline store. Dapat kelompok. Ada beberapa hal yang bisa didorong agar posisi pasar tradisional kembali menguat. Pertama, bagi masyarakat di Indonesia, pasar tradisional bukan sekedar tempat jual beli semata, namun terkait konsepsi hidup dan sosial budaya atau merupakan pusat kebudayaan. Itu berarti pasar tradisional akan punya peluang besar untuk tetap ada. Kedua, pasar tradisional dapat mengadopsi beberapa teknologi modern seperti memasang kamera CCTV atau billboard harga. Ketiga, perlu ada dorongan agar pemerintah mengimplementasikan secara kuat kebijakan pro pasar tradisional. Kebijakan seperti Perpres nomor 112 tahun 2007
dan Permendag nomor 53 tahun 2008 harus diimplementasikan secara lebih tegas. Poin yang terakhir, yaitu saran dan solusi untuk kedepannya. Yang pertama, edukasi digital. Pedagang pasar tradisional perlu diberikan pelatihan tentang pemasaran online agar dapat bersaing di era digital. Kedua, regulasi yang adil, di mana pemerintah harus mengatur e-commerce agar tidak mendominasi pasar secara berlebihan dan tetap memberikan ruang bagi usaha kecil. Yang ketiga, integrasi pasar tradisional dan digital. Pengembangan platform yang menghubungkan pasar tradisional dengan e-commerce agar pedagang tetap memiliki akses ke pasar yang lebih luas. Dan terakhir yaitu meningkatkan kualitas produk dan layanan, di mana pedagang tradisional perlu meningkatkan daya saing dengan menawarkan produk berkualitas dan pengalaman belanja yang lebih baik.